Polisi menangkap Meita Irianti, influencer parenting sekaligus milik PAUD dan daycare Wensen School terkait dengan kasus dugaan penganiayaan anak. Meita yang saat ini sedang mengandung mengaku menganiaya balita karena hilaf. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga balita yang menjadi korban kekerasan. Ada Bapak Ziko LDS. Selamat sore Mas Ziko. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Mas Ziko, bagaimana kemudian perkembangan kasus ini dari pihak korban sendiri, apa yang diinginkan oleh orang tua para korban? Ya tentu dari orang tua para korban itu ingin hukuman yang seberat-beratnya karena mengingat buah hati mereka yang kemudian diperlakukan seperti begitu ya. Dan bahkan ada balita yang baru, batita ya, bahkan batita 3 tahun karena umurnya baru 8 bulan, 8 sampai 9 bulan yang baru melapor ini, itu sampai hari ini tuh kondisinya muntah-muntah. Tadi jadi melalui saya meminta tolong menghubungkan ke Polres Depok dan sudah didatangi Polres Depok, itu bayinya itu muntah-muntah. Mau diperiksa lagi secara keseluruhan begitu. Jadi tentu keluarga pasti ada keinginan yang sangat dalam agar dihukum seberat-beratnya. Baik, kita tahu bahwa polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan juga sudah diamankan. Apakah langkah ini dianggap sebagai langkah yang cepat dari pihak kepolisian kah? Sebenarnya kalau dibilang cepat ya kami mengapresiasi sangat cepat, tapi ada harapan yang lebih dalam lagi karena begini, CCTV kan itu sudah disita oleh polisi. Kami ini saya bicara sebagai kuasa hukum ya, jadi selain 2 orang yang sudah melapor, itu sebenarnya kami menemukan lagi korban melalui Instagram gitu ya, yang anaknya itu biru, memar, dan ketika ditunjukkan video foto pelaku, anak itu bilang iya itu mencubit saya. Tapi ketika kami bicara dengan korban tersebut, orang tua korban itu tidak mau melaporkan karena dibilang tidak ada CCTV-nya, kami takut kalau melaporkan. Nah jadi justru ada harapan yang lebih besar lagi sebenarnya dari kami, kuasa hukum itu, agar korban-korban yang lain yang mungkin memang anaknya itu ada memar, ada luka ketika bersekolah di sana itu bisa di-approach, didekati oleh polisi, karena polisi kan sekarang sudah memiliki CCTV ya. Siapa tahu bisa kemudian melihat bahwa kami yakin ada korban lain begitu yang bisa terekam di CCTV. Dan itu kan kami tidak punya akses. Ada korban lain yang mereka anaknya terluka, tapi belum berani untuk membuat laporan, sehingga harus polisi yang bersifat aktif dalam mendekati orang tua korban ini begitu. Itu harapan dari Anda ya, bahwa Anda menduga begitu ada lebih dari 2 yang balitanya menjadi korban. Kita juga ingin mereview sedikit terkait kasus ini. Kapan kemudian orang tua ini mulai menitipkan anak mereka di daycare ini sampai kemudian akhirnya mereka mengetahui adanya kekerasan terhadap anak-anak mereka di daycare ini? Ya sebenarnya kan kalau menitipkannya belum terlalu lama ya, kalau nggak salah masih hitungan bulan, saya lupa tepatnya tapi kayaknya 2-3 bulan gitu. Baru kemudian diketahui pada tanggal 24 Juli itu ada yang melaporkan. Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jelas siapa yang melaporkan dan bagaimana kami dapat buktinya, karena saat ini rekan saya lagi di LPSK mendampingi mereka begitu ya, untuk minta perlindungan hukum agar bisa berbicara dengan lepas. Mungkin nanti saat ini banget, jadi mungkin nanti setelah selesai lepas dari LPSK baru bisa menceritakan. Tapi yang pasti pada tanggal 24 itu, kemudian tanggal 29 membuat laporan ke Polres, dan tanggal 30 meminta atensi kepada KPAI, kira-kira begitu. Baik, adakah kemudian setelah mereka melihat adanya luka pada anak-anak mereka, kemudian mereka meminta keterangan terlebih dahulu kah kepada pihak daycare-nya, kenapa kemudian anak saya ada yang biru, ada yang lebam begitu, atau langsung melapor ke polisi? Ya tentu ada saat-saat di antara rentang waktu dari 24 sampai melapor ke 29 itu ada bertanya dulu ke beberapa guru. Ada yang bilang tidak tahu, ada yang mengatakan oh ini kata pemiliknya tadi terbentur begitu. Jadi informasinya tidak akurat dan tidak kredibel sampai ditemukan CCTV itu begitu. Kita konfirmasi kembali, apakah CCTV dulu yang menyebar atau orang tua dulu yang mengetahui bahwa anak mereka dianiaya? Nah, saya tidak berhak menyampaikan hal itu. Tapi kayaknya sih CCTV dulu ya. CCTV terlebih dahulu yang kemudian baru di follow up oleh orang tua begitu ya. CCTV ini rangkaian satu kejadian atau banyak kejadian sebenarnya? Yang Anda tahu? Ini tidak bisa secara spesifik, tapi yang pasti di sana ada banyak yang terjadi. Gitu. Baik. Apakah Anda mengetahui bahwa daycare ini sudah beroperasi sudah lama kah atau baru begitu? Ya kalau kami pantau track record parentingnya dan Instagramnya serta media sosial lainnya, dia sudah lama dan bahkan sudah membuat berbagai konten. Bahkan ada orang tua murid yang mensupport kami secara emosional begitu dan menyampaikan bahwa ya dia bersekolahkan anaknya di situ karena
melihat track recordnya yang parenting influencer ya, influencer parenting itu gitu. Baik, baik. Selain itu juga, apakah kemudian orang tua para korban ini artinya bahwa setiap harikah menitipkan anak mereka begitu? Atau bagaimana sistemnya? Karena kan kita tahu ada daycare bulanan, ada yang harian begitu. Ada yang tiap hari, ada yang beberapa periode sekali. Kebetulan kalau klien kami itu ada waktu itu berurutan gitu, yang nggak berhenti. Jadi dalam waktu ketika mereka masukkan yang dalam beberapa bulan itu terus menerus tidak berhenti sampai baru dihentikan ketika sudah menemukan bekas luka itu dan berhasil mendapatkan informasi itu begitu. Tapi ada juga orang tua lain yang memang dia cuma beberapa periode, dia lihat nih, oh anaknya kok tiba-tiba ada luka, langsung dicabut gitu. Dan itulah yang mengadu ke kami tapi tidak berani membuat laporan karena belum bisa melihat CCTV begitu. Yang Anda duga, apakah kekerasan ini dilakukan oleh satu orang saja atau ada pihak-pihak lain yang juga melakukan kekerasan? Karena kita tahu bahwa biasanya jangankan daycare begitu ya, TK saja kan gurunya lebih dari satu. Sejauh informasi yang kami dapatkan, pelakunya hanya si pemilik saja. Karena justru guru-guru itu merasa hati nuraninya tergerak lah, tidak melihat perilaku guru ini. Hati nurani guru-guru tergerak melihat perilaku si pelaku begitu. Sehingga mereka sendiri yang berusaha membuat ini menjadi atensi dari para orang tua murid. Kalau yang kami dapatkan begitu, tapi kan CCTV hasilnya ada di polisi. Nah itu kan yang harus polisi memberikan keterangan secara jelas apakah dari CCTV itu bisa ditemukan hal lain atau tidak. Walaupun kami keluarga menduga tidak ada perilaku kejahatan lain ya, tapi dilakukan oleh orang yang sama begitu. Baik, nah guru-guru ini apakah ada ketika kemudian kejadian ini terjadi begitu? Karena kita tahu bahwa itu kan artinya bahwa aksesnya sangat terbuka kan kalau untuk guru-guru kan untuk melihat anak-anak yang ada di daycare ini. Lengkapnya tentu nanti akan disampaikan oleh guru-guru setelah dari LPSK nih ya. Setelah dari LPSK kan akan mereka buat press release juga. Cuman yang kami ketahui adalah guru-guru itu kan bawahan gitu ya dari pemilik ya, bawahan. Jadi ketika mereka melihat anaknya luka pun mereka hanya bisa bertanya, ini kenapa? Dan pembelaan dari si pemilik bilang, oh itu anaknya tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. Ya, walaupun aneh kan tapi guru-guru tidak bisa berbuat apa-apa begitu lah, namanya bawahan ya. Jadi kami percaya mereka ini sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi dalam relasi kuasa atasan dan bawahan mereka tidak bisa berbuat banyak. Baik, baik, baik. Artinya bahwa saat ini guru-guru sedang melaporkan ke LPSK untuk meminta perlindungan, demikian, dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya mungkin yang disiapkan? Kami tetap mengencourage gitu ya. Kemungkinan korban lain yang ada, karena kan kalau korbannya banyak berarti akan semakin berlipat itu hukumannya ya. Karena kan ini sebenarnya yang kedua ini pun yang baru melaporkan itu juga tahu dari kami. Dari awalnya dia tidak tahu sama sekali. Kami mengencourage polisi, kan ini sebenarnya delik aduan ya, bukan ini delik umum bukan delik aduan. Ini kayak delik umum itu yang tanpa ada aduan harus ditindaklanjuti oleh polisi. Kalau polisi di kemudian hari melalui CCTV itu menemukan perbuatan lain, harus disampaikan kepada orang tuanya sehingga kemudian itu menjadi tindak pidana yang harus dilaporkan lagi kan gitu. Baik, baik Mas Ziko, terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangan singkat kita sore ini. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini diselesaikan dengan baik dan semua korban orang tuanya begitu mendapatkan rasa keadilan dan juga para balita cepat recover begitulah ya secara mental dan juga secara fisik. Terima kasih Mas Ziko.